Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Assalatu wassalamu ala nabiyil hadil adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di dalam ayat lain Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbad bitilawatih, membacanya saja dipandang ibadah. Di dunia ini tidak ada satu bacaan pun yang ketika membacanya dipandang ibadah kecuali Al-Quran. Tidak ada satu bacaan pun yang dibaca oleh jutaan bahkan miliaran manusia kecuali Al-Quran. Tidak ada satu bacaan pun yang dihafal oleh miliaran manusia, anak-anak, remaja, orang tua berlomba-lomba menghafalnya kecuali Al-Quran. Di dunia ini tidak ada satu bacaan pun yang diatur tata cara membacanya, mana panjang, mana pendek, mana jelas, mana dengung, kecuali Al-Quran. Al-Quran ini adalah mu'jizat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Mu'jizat, mu'jiz artinya fungsinya melemahkan. Ia Al-Quran diturunkan untuk melemahkan siapa saja yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Waktu itu orang-orang Arab, di saat Al-Quran diturunkan, di saat Nabi Muhammad diutus, pintar mereka secara bahasa. Dari gaya sastranya mereka cerdas-cerdas. Maka Al-Quran ini diturunkan untuk mematahkan argumentasi mereka bahwa Al-Quran ini mereka anggap bikinan Muhammad. Tidak. Al-Quran menantang. Kalau Al-Quran ini bikinan Nabi Muhammad, coba datangkan semisal Al-Quran. Ada beberapa ayat yang merupakan ayat-ayat yang isinya tantangan kepada orang-orang yang mengingkari kerasulan Muhammad. Misalkan dalam Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Qul, katakanlah oleh Muhammad, seandainya manusia dan jin bersatu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Coba datangkan semisal Al-Quran. Jin, manusia semuanya bersatu. La ya'tuna bimithlihi, kata Allah, mereka semuanya tidak ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Kalau nggak bisa datangkan semisal Al-Quran, ayat lain menantang, coba datangkan 10 surat saja. Qul fa'tu bi'ashri suwarin misli. Coba katakan Muhammad kepada mereka, fa'tu, datangkanlah bi'ashri suwarin mislih, 10 surat saja semisal Al-Quran, yang kalau kamu tidak yakin ini dari Allah, kamu yakin ini cuma bikinan Muhammad, coba datangkan 10 surat saja. Mereka pun tidak bisa. Oke, jangan satu Al-Quran, jangan 10 surat, datangkan satu ayat saja semisal Al-Quran. Maka ditantang seperti ini, gak ada yang bisa. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian semuanya ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min mislih, datangkan satu surat semisal Al-Quran. Maka datang tantangan seperti ini, tidak ada yang berani, karena gak ada yang bisa. Karena Al-Quran ini bukan bikinan Nabi Muhammad. Al-Quran ini adalah firman Allah yang merupakan mukjizat, melemahkan siapapun yang akan menantangnya. Memang sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, ada orang yang mengaku dirinya Nabi dan Rasul. Lalu dia mengatakan, aku ini punya semisal Al-Quran,
Aku punya wahyu katanya. Misalkan ada orang namanya Musailamah, maka diberi gelar Al-Kazab karena dia pendusta, pembohong, mengaku dirinya nabi. Kata Musailamah, nih kalau Muhammad punya Al-Quran, aku pun punya. Mana? Dia buat satu surat semisal Al-Quran namanya Al-Fil. Bagaimana bunyinya? Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, walahu zail. Memang sudah berbentuk sastra, ujungnya il. Tapi apa artinya? Al-fil, gajah. Mal-fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, apakah kamu tahu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, gajah itu punya belalai yang panjang. Walahu zail, dan gajah itu juga punya ekor. Saya kira tidak usah turun ayat seperti ini. Anak-anak TK pun tahu yang seperti itu namanya gajah. Memang sastranya ada, tapi kedalaman maknanya tidak ada. Tapi Al-Quran, di samping gaya sastranya yang begitu indah, kedalaman maknanya yang begitu dalam, bisa menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Contoh satu surat dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Betapa indah ini ayat. Bukan hanya indah secara gramatikal bahasa, tapi kandungan maknanya begitu mendalam, menjadi dasar pijakan dalam beragama. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, dialah Allah yang esa. Allahus somad, dialah Allah tempat menggantungkan harapan. Jangan pernah menggantungkan pada harapan pada makhluk, pasti banyak kecewanya. Cukup gantungkan harapan sama Allah, sandarkan diri sama Allah. Inilah Al-Quran sebagai al-huda, petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dia menunjukkan kehidupan manusia supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Inilah juga Al-Quran disebut dengan Al-Furqan, pembeda, membedakan mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, supaya manusia bisa memilih jalan yang baik dalam kehidupannya. Inilah juga Al-Quran disebut dengan Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikr, Al-Quran, sebagai peringatan, memperingatkan kepada kita bahwa ada akhirat setelah dunia, ada kehidupan lagi setelah kematian, supaya kita tidak terlena dengan kehidupan dunia ini. Inilah juga Al-Quran sebagai mau'izah dan syifa, sebagai pelajaran yang sangat baik dan sebagai obat bagi hati. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izatun mir rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu, mau'izah dari Rabbmu, yaitu Al-Quran. Wa syifa'un lima fis sudur, dan menjadi obat bagi hati kita. Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah pegangan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitabillah wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan sepeninggalanku dua tinggalan, amrayn, dua hal, lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya andai kata berpegang teguh pada dua perkara ini. Karena inilah petunjuk hidup, karena inilah pegangan hidup, kau akan diarahkan dengannya. Apa yang dua perkara yang ditinggalkan Rasul? Kitabillah, kitab Allah, yakni Al-Quran, wa sunnati rasulih, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peganglah Al-Quran ini, karena dia akan menuntun kita dalam kehidupan dunia agar selamat, dan Al-Quran ini pun akan menjadi penolong di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, dijadikan Al-Quran sebagai imam, kata Al-Quran ke kanan, dia ke kanan, kata Al-Quran ke kiri, dia ke kiri, kata Al-Quran maju, dia jalan, kata Al-Quran stop, dia berhenti, dijadikan Quran di depannya, diikutilah ajarannya. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan membimbingnya ke surga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu
Tapi siapa yang menjadikan petunjuk ini ada di belakangnya, ia malah mengikuti hawa nafsunya, saqahu ilan nar, maka Al-Quran akan mendorongnya ke neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menegaskan bahwa Quran ini akan menjadi syafaat bagi sahabatnya. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Quran ini pada hari kiamat akan datang dan menjadi syafaat bagi sahabatnya. Namanya sahabat senantiasa kemana-mana barengan. Kita ke sana, Quran dibawa. Kita ke sini, Al-Quran dibawa. Nggak pernah lepas dengan Quran. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, dibacanya Quran tiap saat, dipelajarinya Quran tiap waktu, diamalkannya Al-Quran ini, didakwahkannya nilai-nilai Quran ini, dijadikan Quran sebagai sahabat hidupnya, maka pada hari kiamat Quran akan memberikan syafaat kepadanya. Mudah-mudahan Al-Quran bisa menjadi syafaat dalam kehidupan kita. Karena berbahaya, siapapun yang menjadikan Al-Quran di belakang, tadi kata Nabi, akan mendorongnya Quran ini ke neraka. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, ada ancaman besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Toha ayat 124, 125, 126 digambarkan ada sekelompok penghuni neraka yang dalam kondisi buta curhat kepada Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Rabbi ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan aku pada kelompok orang-orang yang buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Hari ini kami kumpulkan engkau ke dalam golongan orang-orang yang buta. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, karena dulu ketika di dunia telah datang ayat-ayat kami kepadamu, fanasitaha, tapi kamu melupakannya, kamu berpaling darinya. Quran ada tapi cuma jadi pajangan, ia dibuka cuma setahun sekali. Kau tidak istiqomah mempelajarinya, kau tidak mau membacanya, kau tidak mau menjadikannya sebagai tuntunan hidup, kau lupakan ayat-ayat kami. Maka pada hari ini pula, wa kadzalikal yauma tunsa, kami melupakan kalian, kalian dilupakan oleh kami, karena selama di dunia kalian telah melupakan ayat-ayat kami. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita terdorong untuk selangkah lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Perbanyak baca Quran, selami kedalaman maknanya, ada semangat untuk mengamalkannya, berfastabiqul khairat, dan tentu selanjutnya kita dakwahkan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun hanya bisa satu ayat saja. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.